hisab, yang disebut pertimbangan amal baik dan buruk itu sebenarnya di dunia diolah oleh akal pikiran kita, mau mentransfer ke hati apa tidak. Tapi kalau tidak nyambung dengan hati, maka manusia akan menjalani duniawiyahnya saja, hanya menjalani kenikmatan dunia saja, tidak sadar bahwa yang dilakukan manusia itu sudah digerakkan oleh Allah di situ. Semua yang punya Allah. Maka ada kata akuilah. Itu kata perintah. Akuilah. Aku itu mutlak milik Allah. Manusia tidak punya aku. Manusia sebatas saya, sa dan iya. Saya ini artinya sa itu satu tujuan atau sak pasang, seiring sajalan di situ. Sa iya bisa diartikan seia sekata, saya. Maka ini ada dua, hamba dan Tuhannya. Saya sakata, apapun yang dilakukan manusia harus atas perintah Tuhannya. Itulah saya sebagai hamba. Kalau akuilah. Aku itu mutlak milik ilah. Ilah itu Tuhan di situ. Jadi bahasa Indonesia itu keren loh. Akuilah. Jadi kata-kata akuilah ini merujuk pada apa? Kejujuran, kebijaksanaan. Maka sifat-sifat manusia harus menerapkan sifat-sifat Tuhan. Kalau sudah menerapkan sifat-sifat Tuhan, tidak mungkin berbohong, tidak mungkin merasa benarnya sendiri. Akuilah. Itu bahasa dalam itu. Berarti sebenarnya kita ini sebenarnya udah ada benteng ya Pak ya? Benteng untuk menyerap semua yang akan dikeluarkan itu udah ada sebetulnya ya? Iya. Tapi kenapa benteng itu tembus? Karena manusia selalu menipu Allah dan menipu orang-orang yang beriman. Padahal sejatinya manusia itu menipu dirinya sendiri namun tidak menyadarinya. Yukhadi'unallah walladzina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Kenapa begitu? Karena setiap harinya manusia selalu sibuk dengan gemerlapnya dunia. Kalau ditanya misalnya punya kesalahan, ditanya sama istri atau ditanya sama orang lain, di situ karena ada rasa takut, maka dia membelot di situ banyak alasan. Berarti masih banyaknya kemelekatan tadi ya. Iya betul. Kemelekatan inilah yang disebut penyakit-penyakit hati. Kalau dijadikan kebiasaan, maka penyakit itu ditambah oleh Allah. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradah di situ. Penyakit kemelekatan itu tambah tebal sehingga hati itu tertutup, maka khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim di situ. Jadi hati itu tertutup alias buta, telinga itu tuli, mata menjadi buta. Walaupun dikasih penjelasan tentang kebenaran, dia akan menolak. Dia selalu membuat alasan-alasan. Apa arti alasan tersebut? Alasan. Maka alasan itu asal kata dari alas. Siapa yang hidup di alas? Ya semua binatang. Maka bahasa manusia banyak yang berbahasa binatang. Maka dalilnya ulaika kal an'am bal hum adallu. Manusia wujudnya manusia, tapi perkataannya, kalamnya, perilakunya, sifatnya seperti binatang. Bal hum adallu, bahkan lebih buas dari binatang. Contoh banyak kasus pemerkosaan, banyak kasus kiai-kiai misalnya, wis gak usah ngomong ini, wis gak usah, tutup aja. ini gak boleh dimarahi ya. Nggak apa-apa. Enggak. Ini terlalu sensitif. Cukup itu saja sudah mengerti gitu, sensitif. Nggak boleh sama alam, nggak boleh. Iya. Nah, di situ kadang-kadang Berarti betul Pak. Makanya manusia itu punya 7 alam di dalam tubuhnya kan Pak ya? Iya betul. Punya 7 alam, 7 lapis langit, 7 lapis bumi, ada sab-sabnya itu ada. Maka sebenarnya kalau ditelaah dengan kesadaran tinggi ya, hari itu sebenarnya 5. Hari itu sebenarnya 5. Coba dihitung dengan bahasa Arab. Ahad itu kan hari bahasa Arab. Isnin, Senin, Salasa,
3, Arba itu Rabu 4, Khamis, Kamis itu 5. Kalau Kalau Jumat itu bukan nama hitungan. Seharusnya sita itu 6 kan. Kenapa kok Jumat? Nah, di situ rahasianya. Kenapa kok Jumat? Karena manusia itu tercipta dari 5 unsur. 5 unsur: air, tanah, angin, dan api, langit seisinya. Air, tanah, angin, api yang ada di manusia, 5 wujud manusianya di situ. Maka disebut maha. Ma itu adalah 5 unsur wujud. Ha, hari titik kejadian, hari H atau hari fayakun. Di situ maksudnya. Jadi maka unsur-unsur organ tubuh kita, baik bulu, kulit, otot, daging, tulang, sumsum, sel-sel darah merah, darah putih, saraf-saraf, semuanya di situ harus tunduk, patuh, sujud pada Tuhannya. Maka semua organ yang ada di badan kita harus dijamaahkan, harus dijumatkan, harus dikumpulkan, dibariskan. Maka ada meningkat hari Sabtu. Per esap organ-organ tubuh itu per esap, per baris itu harus diabsen. Maka tujuannya. Maka ada hari Sabat. Dalam agama lain itu ada hari Sabat. Sabat ini Sabtu. Disab semua organ-organ tubuh dijumatkan, maka diabsen, disab dibariskan, maka diabsen satu persatu. Maka tujuannya kemana? Maka nanti ketemu yang hitam itu apa mata, belum putih, apa kuning, apa masih merah di situ. Apa sehelai rambut Tentang ini bisa makrifat ini, Pak. Iya. Kalau Melona sama saya belajar tentang seperti ini bisa makrifat juga berarti ini, Pak. Ya emang ini pembahasan makrifat, Bang. Ya, Tapi kan ya, pasti abang Kitmi ini nggak tahu kalau pakai akun satunya pasti kamu benci sama dia. Tapi kalau Enggak. pakai akun ini pasti kamu sayang sama dia. Sekali ngobrol sama Bang Laiba ini kan aslinya Waskito. Mohon maaf ya, Ya. Pak. Saya udah sering ngobrol di tempat radio. Iya. Tapi saya sendiri untuk saat ini masuk ke Bang Rajo hanya sebagai hanya sebagai menambah penjelasan saja pada orang-orang yang selalu menentang di situ. Nah itu dia Melona, karena Bapak ini mengajarkannya dia bukan syariat lagi, sudah tinggi. Jadi ketika ada orang yang bersyariat dengan akal-akalan itu nggak nyambung, pasti Dia jatuh kan? Iya. Langsung ketemu orang ini tingkatannya, misalnya dengan kalamnya itu sudah ketahuan bahwa tingkatannya itu hanya duduk di sini. Kadang-kadang orang-orang ini hanya omon-omon, misalnya tingkatan hakikatnya itu sampai ke tingkat tinggi, tapi kenyataannya dalam gerak suaranya itu bisa dideteksi bahwa ini hanya perjalanan ilmu saja, tapi prakteknya itu. Saya mohon maaf nih, kayak Cinta Adem, Bang Rajo itu belajarnya kebanyakan ke Pak Waskito mereka ambil. Cuma mereka pura-pura nggak baca tapi menerangkan saja. Aslinya memang dari Bapak ini. Iya. Tapi untuk itu perjalanan misalnya dikasih tema syahadat misalnya, itu syahadat itu sendiri kita harus menyaksikan setiap detik sebenarnya, setiap tarikan nafas, karena masuknya nafas itu syahadat sebenarnya. Kalau dijabarkan tentang syahadat, misalnya saya makan. Lah, syahadat itu harus bersaksi nyata bahwa makanan yang mau dimakan, misalnya rawon, itu wujud syariatnya, itu wujud nyatanya syariat adalah rawon. Kalau hanya membaca, saya keluar ke dalam masuk rumah, saya hanya ngomel-ngomel, saya mau makan rawon. Allahu Akbar, saya mau makan rawon. Lah, rawonnya wujud nyatanya mana? Di situ loh. Iya. Itu maksudnya. Jadi syariat itu Ketika napas kita tarik ini kan ada perwujudan ya, Pak ya.
Iya. Ada perwujudan. Nah, didasari dengan apa Pak perwujudan nafas ini kalau kita benar-benar untuk masuk ke kolbunya itu loh Pak? Nah, itu rasakan di situ, rasakan nafas itu nafas itu sudah gratis, nafas itu sudah Rohman Rohim, nafas itu tanpa pamrih, tidak meminta balasan, masuk ke dalam kolbu di situ. Jadi ngajinya itu dari luar juga masuk ke dalam dirasa-rasa di situ. Jadi pengajian untuk Bang Rajo sendiri adalah tingkat tinggi di situ. Ngaji di luar, nyatakan dulu, masuknya ke dalam, nyatakan juga. Maka dikatakan Allah itu benar-benar nyata, tidak gaib. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Maka tingkatan Bang Rajo yang ditanya itu, nah wujud nyatanya, enyanya itu mana di situ? Nah, di situ. Maka Nyanyi ya, itu ya, ya yang dipertanyakan kebanyakan orang kan nyanyi itu Pak, betul itu? iya, betul. Yang ditanyakan itu enyanya itu. Maka sebenarnya di situ ya apa ya? Kita harus mengolah kesadaran kita sendiri, jangan berhenti pada akal dan pikiran. Tapi versi orang yang menolak di situ banyak versinya. Ada yang karena pengetahuannya hanya sebatas itu mentok bahwa kebenarannya sendirilah yang paling benar sehingga tidak menerima wawasan luas. Dan juga ada kalau kita mengakui itu bahwa kita adalah murtad keluar dari Islam, ada yang itu. Pokoknya banyak lah di situ. Jadi membatasi dirinya lah yang membatasi diri sendiri. Lah yang artinya dia bersifat tertutup ya Bang Haiba ya. Iya, tertutup karena pengetahuannya yang dirasa-rasa paling benar di situ loh maksudnya. Iya. Apakah itu kategori kafir? Ya enggak, kafir gimana? Oh, yang membatasi. Ya. Nggak boleh gitu. Yang membatasi. Pelona, Yang nggak boleh membatasi itu ya. Yang membatasi, yang menolak itu kalau dijelaskan secara gamblang itu yang dikategorikan kafir. Kafir itu cover itu menutup diri. Casing. Iya, menutup diri. Cover kafir, menolak atau menentang untuk yang disampaikan. mengetahui wawasan yang lebih luas lagi. Nah, Itu. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang luar biasa, maka harus keluar dari kebiasaan. Betul. Jadi, jangan dikotak-kotakan ya. iya, luar biasa itu sudah keluar dari kebiasaan. Kebiasaan. Iya. Aslinya santai kalau sudah kalau nanti belajar sesungguhnya tentang Bang Rajo, narasi Bang Rajo itu wujud nyatanya itu tidak cukup sampai di situ. Kalau ingin sampai ke dalamnya nanti harus masuk pada rombongannya Bang Rajo, istilahnya satu base lah. Ada Ya, praktek. memang betul Pak. Harus satu tegak lurus juga. Iya, Karena betul. beda pemahaman, kayak Bapak kan pemahamannya lebih luas tentang pembahasan apa yang disampaikan itu lebih jelas. Ketika kalau Bang Rajo cuma itu aja muter-muter aja seakan-akan kan seperti itu. Sebenarnya Bang Rajo sendiri itu luas, makanya kalau ditanya Bang Rajo selalu ada jawaban. Lah siapa yang menjawab? Aslinya bukan Bang Rajo sendiri, itu ilham yang langsung turun. Gak ada Bang Rajo itu menunda jawaban. Ada pertanyaan, semua pertanyaan itu pasti terjawab. Karena apa? Karena ilham itu sendiri yang berbicara. Bang Rajo sendiri itu sebenarnya sebenarnya hanya penyampai di situ loh. Penyampai wujud nyatanya, maka ilham itu dinyatakan oleh Bang Rajo sebenarnya sama, cuman Bang Rajo sendiri ke titik intinya di situ wujud nyatanya. Makanya Bang Rajo sendiri bilang untuk itu ya harus satu base. Berapa kali Bang Rajo bilang itu satu base. Iya. Ini sebenarnya ilmu Tuhan yang dilogikakan sebenarnya. Biar apa? Biar umat-umat Nusantara ini sadar, gak gampang terjajah, gak gampang terdoktrin di situ sebenarnya.
Betul Pak. Ini saya ini sebenarnya lagi bukan bingung ya, lagi mencari lah bahasanya ya. Ketika Iya, yang dipelajari kebanyakan kan dari dalam dulu keluar ya, iya, bukan dari luar ke dalam kan gitu. iya. Jadi bahasanya ketika hatimu bersih dengan apa yang engkau cari tentang Allah, berarti kan dipenuhin dulu wadahnya Pak. Iya. Nah, ketika saya ketemu yang seperti itu, ada juga yang seperti itu rupanya. Diambil dari luar baru masukkan ke dalam, seperti itu. Iya. Maka nanti kalau ketemu ini semuanya akan menjadi nyata. Sholat kita dinyatakan, bukan omon-omon. Sholat kita, gerak kita. Maka rukun Islam lima rukun itu harus menjadi satu kesatuan, tidak terpisah. Betul Pak. Ini saya tanya nih Pak, ketika kita sholat kan banyak lintasan-lintasan di pikiran nih Pak. Iya, sholatnya karena terbaca kan, hanya dibaca. Wujud nyata syariatnya mana? Maka diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Itu penjabarannya bagaimana? Terus kenapa dalam setiap perubahan gerak ada Allahu Akbar? Itu maknanya itu kalau dijabarkan ya mungkin berapa halaman di situ. Keren sebenarnya itu penghantar. Maka kalau kita maka ada tamparan kan dari Gus Dur syair Tampawaton itu, ojo mau ngaji syariat bloko kurbut terdongeng nulis lan mojo. Itu jelas itu. Artinya apa? Hah? Artinya apa, Bang? Hai semua saudaraku, ini istilah ya, ini istilah gampangnya, bahasa gampangnya. Duh bolo konco, hai saudara dan teman-temanku, jangan mengaji syariat saja, karena hukum syariat saja itu hanya pinter dongeng, tulis dan baca, hanya pinter baca, tulis dan dongeng maksudnya. Di situ itu ditujukan pada orang-orang yang hanya yang hanya gemar membaca dan tidak mengaplikasikan isi hikmah dari bacaan tersebut. Makanya kalau ditelaah dengan kesadaran tinggi, Al-Quran itu sebenarnya ada dua kata, al dan Quran. Al itu apa? Al-Quran itu artinya apa? Di situ ada makna tersendiri. Dan juga di dalam Al-Quran tidak dipungkiri, itu jelas dan nyata. Itu Al-Quran isinya sejarah yang diceritakan di dalam Al-Quran itu sendiri dan mengandung petunjuk dan hikmah di situ. Maka sejarah-sejarah, semua cerita sejarah, semua cerita-cerita petunjuk di situ ya harus diambil hikmahnya. Hikmahnya inilah yang harus diaplikasikan setiap detik dan per titik untuk bersyahadat bertemu dengan Tuhannya. Itu maksudnya Al-Quran. Bukan hanya dibaca. Surga itu sebenarnya apa sih? Wujud surga itu sebenarnya apa? Wujud nyata surga itu. Tapi bukan di akhirat, di dunia. Di situ neraka ya di dunia. Maka pilihan manusia itu ada dua, siang malam, laki perempuan. Di situ surga neraka, baik buruk ya sepasang kutub utara kutub selatan. Itu ya disebut syahadat sebenarnya. Berarti memang untuk belajar masuk ke situ butuh hikmah ya Pak. Ketika hikmah itu nggak datang ya belum dapat juga ya Pak ya. Ya belum dapat, maka tadi saya membuka pada Mbak Melona, hikmah itu ada pada 4 ayat pertama dari surat Yasin. Kalau sudah manusia innaka laminal mursalin atau ala siratim mustaqim, di situ innaka laminal mursalin. Sesungguhnya kamu itu adalah sebagian orang-orang yang diutus. Mursalin itu orang-orang yang diutus atau rasul. Siapa orang-orang yang diutus itu? Ala siratim mustaqim, yang berada di atas jalan yang lurus. Apakah mata kita memandang selalu lurus? Telinga kita mendengar selalu lurus, pikiran kita selalu lurus.
lurus, kalam kita selalu lurus, langkah kaki kita selalu lurus. Jadi semua organ-organ tubuh kita harus berada di atas jalan yang lurus dan tidak pernah menyakiti orang lain, selalu rohman rohim atau cinta kasih pada orang lain, selalu tidak menggenggam tangan sendiri. Kalau kita punya, ya dilimpahkan ke orang lain di situ. Karena unsur penciptaan kita sama unsur penciptaan kita, ruh kita ya sebenarnya sumbernya ada sama. Jadi kalau kamu sakit, saya sakit. Kalau kamu sehat, ya saya sehat. Dicubit ya sama-sama sakit. Itu maksudnya. Maka di dalam di dalam Jawa, siroyo ingsun, ingsun yo siro, kamu adalah saya adalah kamu. Maksudnya unsur penciptaannya sama, punya perasaannya sama di situ. Di dalam Al-Quran ada juga, kul innama ana basyarum mislukum, katakan hai manusia, karena wahyu itu turun kepada Rasulullah sebagai penghantar. Katakan hai Muhammad, bahwa kamu itu sama saja dengan mereka. Artinya sama, penciptaannya ya sama. Itu maksudnya. Iya. Jadi ajaran Nabi itu kenapa dikatakan Rasulullah itu adalah penyempurna? Karena Rasulullah itu sendiri ajarannya mulai dari bawah sampai ke tauhidan paling tinggi itu dirangkul semua. Semua makhluk itu dirangkul semua. Itu entah Yahudi, Nasrani, entah hewan, entah siapapun. Rasulullah tidak pernah membenci. Walaupun setan, jin, iblis, dajjal, Rasulullah tidak pernah membenci. Rasulullah menghormati keberadaan mereka. Karena mereka semua adalah makhluk ciptaan Allah. Kalau Rasulullah membenci setan, berarti Rasulullah itu membenci sang penciptanya. Itu maksudnya. Sebentar diteruskan dulu karena ada telepon. Sebentar saya mute dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mana kabar semuanya? Sehat, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang Ustadz Jamin? Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Ashabul Kahfi abangku sehat? Sehat belahan jiwaku. Masya Saya nggak Allah. ditanya nih, Lona. Baru. Bagaimana kabarnya Kit nih? Kurang baik, Milona. Tak apalah tak apa. Kalau dirimu tak baik apa tak apa. Yang penting dirimu hadir di Komalku, bercuap-cuap, tep layar, bantu aku tep layar, komen ria, ya syukurlah diriku, artinya dirimu masih sehat dan bernyawa. Alhamdulillah, amin. Aduh, komplit jadi doanya. Iyalah, akan komplit. Iya dong. Nasi campur komplit. Alhamdulillah, makasih ya Melona. Apa buah jantungku Ustadz Jamin? Hai. Ada yang mulai rada-rada lain-lain ini Ustadz. Apa sih ini dibahas-bahas? Apa dibahas-bahas ini? Ini kita pembahasan tadi tentang nafas itu. Nah, karena pembahasan nafas itu tentang menentukan apa ya? Pokoknya nafas lah. Nafas Siapa itu yang apa-apa bernafas? saja rahasia di dalam nafas itu, dalam kehidupan itu. Nafas itu kan kehidupan ya. Apa saja rahasia kehidupan itu? Nggak bernapas berhenti orang kan. Host, bedanya Ustadz Jamin sama pohon pisang apa? Nggak tahu. Enggak lain. Satu Melona berdua. kalau ketemu Ustadz Jamin ini agak beda kayaknya. Kenapa? Kalau Melona ada Ustadz Jamin ini agak beda. Oh, karena aku sama dia. Iya deh, saya memang Bahkan begitu. mau Ustaz. marah-marahan sama dia, aku udah biasa. Tapi alhamdulillah ya, sejauh ini Ustadz Jamin nggak pernah marah sama aku. Nggak pernah. Jangankan cewek, cowok aja saya sayang, apalagi cewek. Iya dong. Allah ya Allah.
Orang-orang pada kaget, Ustadz Jamin. Orang-orang pada kaget karena kan rata-rata temanku kan dalam dalam 2 minggu ini aku live lagi, kan jarang kan aku oncem kan. Terus mereka belum tahu Melona itu seperti apa. Taunya mereka aku cuma diam, nyimak. Oh, dia nggak tahu kalau organisatoris ini Melona nih. Mantan bendahara senat. Kacau. Iya iyalah. Kenapa Getmil? Sudah didoain sama Melona begitu paripurna itu. Iya. Oh, masih untung lah dia jadi penjahat, Bang. Kalau itu masih ada di dunia dia, masih bisa kita kenal. Masih bisa tobat. Iya, masih bisa tobat. Kenapa? Ada apa? Gimana? Yang repot kalau sudah jadi napas aja kan bingung juga, Bang. Ya, kata Bang Haiba, dalam setiap pergerakan kita itu ada nafas. Harus meyakini bahwa nafas itu adalah keluar masuknya nafas itu adalah syahadat, kata Bang Haiba. Gimana pendapat Ustadz Jamin? Ya nikmati saja lah. Ustaz. Itu kan satu karunia yang Allah berikan sama kita. Jangan dipersulit ke Haiba. nafas. Mas Dwi, Ini agak Melona Haiba lama ini ya, Bang Ustadz Al ya, Jamin. bukan Bang. Dia punya akun yang lain, sering naik di Komalko. Tapi Ini kalau lama pakai akun yang lain pasti kalian Kenapa, benci Bang? dia. Dia lagi pakai akun baiknya ya. Jadi dia Iya, sekarang oke. aman-aman. Kalau Bang Jangan Jamin bukan. perhatikan kayaknya Ustadz juga nih, Ustadz besar juga. Wah, ini Ustadz besar ini. Enggak lah, saya pemain band, penyanyi saya. Cuman Melona aja panggil-panggil Ustadz ini. Oh, alhamdulillah berarti mau diangkat derajatnya tuh Ustadz Jamin. Nih, orang aja yang panggil Ustadz. Padahal kita nggak punya background Ustadz kan. Jadi gitu Bang. Coba perhatikan, buka aja VT-VT-nya Ustadz Jamin. Pasti akan menemukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat muslim setanah air Nusantara. Dia pasti ngomong gitu. Enggak lah, saya Ya, lebih Ustadz. lebih modern sedikit saya. Saya biasa teman-teman saya gitu. Tetap aja. Kalau Ustadz tempo dulu namanya dukun ya. Ya Ustadz Jamin dulu sebelum ada Ustadz masuk dia namanya pemangku adat. Kan? Iya, iya Terus betul. berkembang lagi jadi jadi dia dukun kan? Berkembang lagi jadi ya sekarang baru berkembang jadi Ustadz. Hafal kali Melona sama Ustadz Jamin ini kayaknya dekat kali kayaknya nih. Oh, dia musuhku di TikTok. Ayo. Itu keren tuh Ashabul Kahfi itu namanya aja udah keren apalagi isinya kan. Hansip Romawi Sebenarnya di situ open yang harus kamera banyak sekarang kita belajar. Melona. Maaf ya Bang, aku udah PK tadi selama berapa menit, jadi sekarang udah ditutup lagi kameranya. Apa? Iya nanti roomku terbakar, banyak taping-taping yang aneh di bawah kalau aku on cam. Jadi nggak usah ya Bang Kitmi ya. Tapi nggak apa-apa juga, Ding. Sekali-sekali nggak apa-apa. Sekali-kalinya udah tadi tiap kali awal live pasti on cam karena nggak bisa kalau nggak buka kamera. Oh, ya ya. Jadi Silakan. gimana sekarang Bang Kitmi? Oh, saya di Batam. Ya maksudnya gimana apa namanya pembelajaran spiritualnya, apakah sudah ada yang bimbing atau ada pengajian atau apa kayak gitu. Ustadz Jamin nggak boleh gitu, harusnya ngomong gini sekarang.
apakah sudah ada hasil dari buah itu? Apakah sudah menghasilkan uang gitu, Pak? Apakah sudah menghasilkan bidadari-bidadari, atau apakah sudah menghasilkan banyak jamaah gitu caranya sekarang bertanya Ustadz Jamin. Kalau nanya buah itu bukan sama aku, nanya sama itu Ustadz Haibah itu. Saya 3 hari ini hampir sama topik ini nih, pembahasannya nih. Oh, berarti memang Ustadz disuruh masuk ke situ. Iya, makanya saya juga heran. 2 hari ini saya dikerumuni orang dengan pertanyaan yang sama. Bagaimana mencari seorang mursyid? Bagaimana mencari seorang guru? Apa kriterianya? Bagaimana kita tahu kalau dia memang seorang mursyid? Kan tidak semua guru adalah mursyid. Kalau mursyid pasti guru kan? Iya, betul. Nah, cuma kan begini sebenarnya. Kita merujuk kepada Al-Quran. Ya kan? Nah, di Al-Quran itu ada di surat Al-Kahfi ayat 17. Bahwa barang siapa yang diberi petunjuk, maka dia akan dipertemukan dengan seorang penolong. Nah, seorang penolong di dalam Al-Quran itu namanya waliyah mursyida. Ya. Nah, sekarang kita juga harus dulu begini. Untuk sampai bertemu dalam titik itu, kan itu semua hidayah. Bukan dengan akal saja, tapi akal juga dipakai, ya kan? Juga dan sebagainya, sambil kita berdoa. Nah, tapi bagaimana untuk nyampe ke sana? Perbaiki dulu niat kita, kan visi kita apa ini? Energi yang kita mau bawa ini apa? Apakah energinya ini tulus, murni karena lillahi ta'ala, atau karena mahabbah kepada Allah, tujuannya Allah, ataukah tujuan-tujuan yang lain? Iya. Nah, kalau murni, yakin dong, karena Allah yang bilang kok, Allah yang janji kok, kenapa kita takut? Nah, misalnya saya, ini ada gerbang utara, ya dia orang biasa, tetapi saya juga banyak belajar dari dia. Manfaat ilmunya bukan berarti saya jadikan dia sebagai seorang guru, tetapi sebagai seorang yang saling sharing kebaikan, ya kan? Nah, kalau untuk menjadikan seseorang jadi guru, jadi seorang mursyid dan sebagainya, ya harus kita juga istihara, harus juga kita memperbaiki niat kita, dan betul-betul ya absen. Terus targetku mawar 11, sisa berapa itu? Adek, minta muka nomor rekeningmu deh. Jangan nih, mau jadi ini kembangkan akunku supaya kalau live itu tidak heng-hengki. Tunggu Ming, gerbang jual tanah dulu. Kenapa terus bukan gerbang?
Sama-sama Bang. Bang Adipati, ya. Semuanya, Mas Dewi, Bang Kitmi. Lagi di belakang tadi Bang nyiram kopi. Iya. Ya. Mana Mas Wi? Tinggalnya di mana Mas Wi? Ya kita bersyukurlah bisa dipertemukan di media-media seperti ini. Apapun yang kita sampaikan, kalaupun ada yang berbeda, ya anggaplah itu sebuah hal biasa aja. Yang penting kita semua bisa silaturahim, ya kan. Mendoakan. Besok lusa saya ke Jawa Barat ketemu Mas Dwi ke Makassar ketemu saya, ya kan. Mungkin ada urusan, kita saling memudahkan. Tinggal Fana Asmara ini kutunggu-tunggu nih di Makassar ini. Iya Om. Datanglah ke sini. Om nunggu di Makassar, saya nunggu di Ponorogo. Ya udahlah kita sama-sama nunggu lah. Anak saya udah selesai di Gontor masalahnya. Udah berapa tahun selesai? Udah lama dulu udah mulai.